Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 2, Langit dan Bumi Alam Semesta, bait pertama dan kedua kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan bangunkan kami dari tidur untuk dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya juga Tuhan memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman, agar apa yang diberitakan oleh kakak layan nanti bisa kami terapkan dan kami mengerti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak layan yang akan memberitakan firman ya Bapa, agar apa yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi ya dengan Karita di tahun 2021 ini. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 104. Ya, Mazmur di Perjanjian Lama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, Alkitabnya sudah terbuka kan sayang? Ya, kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Ya, kita baca bersama-sama. Kakak Rita dari media, Kak adik-adik baca dari rumah. Ya, kita baca bersama-sama ya. Dimulai dengan terang judul Tuhan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang berbentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu,
yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Ya, demikian firman Tuhan kita Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan Gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan rendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai yang menjadikan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Tanah longsor. Bencana ini sering menimbulkan banyak korban jiwa loh guys, karena banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dari lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba, terkadang membuat orang yang di sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya, lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi, jika mereka sudah ditebang tanpa adanya reboisasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadilah erosi. Pencemaran. Dampak pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara. Adanya pembuangan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjalar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Kebakaran hutan. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau tahun 2009 yang lalu guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Global warming. Adanya
global warming atau pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, penggundulan hutan, dan juga pembakaran hutan ini menjadikan karbon dioksida semakin naik. Ternyata banyak juga ya bencana yang bisa terjadi apabila kita tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar. Yuk Dojang Lovers, kita mulai menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai di sekitar, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik tadi sudah melihat video singkat ya, bagaimana alam yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu tiba-tiba dirusak, ya kan? Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kak Karita mau bertanya nih, siapa yang paling suka melihat pemandangan yang indah? Ya betul, pasti semua kita suka melihat pohon-pohon, sampai kita kadang-kadang pergi ke luar negeri, pergi ke kampung halaman untuk melihat pemandangan yang indah, untuk melihat alam-alam yang masih belum disentuh oleh tangan-tangan yang jahat ya sayang ya. Semua kita pasti suka melihat laut yang begitu bersih, semua kita suka. Bahkan ada beberapa orang yang mempunyai uang ya kan, sampai mereka pergi sampai jauh untuk melihat pemandangan itu. Nah, pemazmur di sini ingin mengatakan adik-adik bahwa alam yang sudah Allah berikan untuk kita itu juga adalah bagian dari kita untuk kita bertanggung jawab di dalamnya adik-adik. Kita boleh menebang pohon, kita boleh juga memetik bunga, tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita menebang dengan begitu brutalnya, begitu membabi butahnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak melihat lagi bahwa hutan ataupun alam yang diberikan Allah itu juga harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan adik-adik. Nah, mengapa alam itu sangat berguna dan sangat dibutuhkan oleh kita? Di situ juga jelas dikatakan bahwa kita ini ketergantungan dengan alam itu sangat kuat adik-adik, sangat membutuhkan alam itu. Karena alam itu sendiri mengeluarkan udara, ya kan? Udara yang bersih, udara yang sangat kita butuhkan untuk kita hirup adik-adik. Nah, itulah makanya pemazmur di sini mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang pemazmur sendiri sebagai ciptaan Allah, ya kan? Dia menyatakan bahwa begitu hebatnya Allah memberikan alam ini kepada kita, sehingga kita juga harus bertanggung jawab di dalamnya dan mengucap syukur adik-adik. Nah, yang ingin Kakak Rita sampaikan di sini, sekalipun kita masih kecil, jadilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang tidak hanya mencintai sesama kita, tidak hanya kita mengasihi sesama kita, tetapi kita juga diberi tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yaitu apa adik-adik sayang? Iya betul, kita harus menjaga dan memelihara alam yang sudah Allah berikan kepada kita untuk kelestariannya, untuk kenyamanannya selanjutnya adik-adik. Sehingga alam yang sudah Allah berikan ini, itu juga dapat kita hirup untuk anak cucu kita, untuk kalian nanti sebagai generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa itu harusnya lebih mencintai lagi alamnya, untuk lebih bertanggung jawab lagi di dalamnya. Contohnya tadi ya, ketika kita membuang sampah, dengan tidak bertanggung jawab, adik-adik bisa lihat akibatnya. Betul ya? Banjir.
Akibat pohon ditebangi dengan sesukanya. Apa? Longsor, adik-adik. Itu juga perbuatan nakal kita. Perbuatan tidak bertanggung jawabnya manusia yang diberi tanggung jawab yang besar oleh Allah kepada kita. Tetapi apa yang kita buat? Iya kan? Adik-adik bisa melihat. Adik-adik bisa merasakan akibatnya sekarang ini sedang cuaca tidak baik. Iya kan? Nah, pesan kita, pesan Alkitab pada pagi hari ini sayang. Di tahun 2021 ini, mari kita sebagai pelaku-pelaku firman Allah tidak hanya bertanggung jawab kepada kita pribadi, tetapi yang paling penting adalah kita juga bisa menjadi penanggung jawab alam yang sudah Allah berikan ini. Menjadi bagian daripada generasi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam kita. Alam di sekitar kita terutama. Ya sayang, mari kita jaga, mari kita pelihara alam Indonesia yang begitu indah ini, sehingga kita menjadi bagian daripada alam itu sendiri untuk kelestariannya di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita akan respon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 3, Siapa Bikin Bunga, bait pertama dan kedua. Siapa bikin bunga, tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga, tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin burung, tentunya bukan saya. Siapa bikin burung, tak lain Tuhan Allah. Nah sayang, tadi kita sudah berdoa, bernyanyi, dan melihat video, mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melalui tahun 2020 kemarin ya Bapa dengan tuntunan tangan Tuhan. Dan kami mohon tangan Tuhan yang sama yang akan menuntun kami di tahun 2021 ini ya Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami, bahkan orang-orang yang lebih tua dari kami, sehingga kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman di depan dan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kesehatan Tuhan masih menjaga kami, memelihara kami, dan memberi kami kesehatan yang begitu baik Bapa. Terima kasih atas semuanya itu ya Bapa. Kami mohonkan juga ya Tuhan Yesus, beri kesehatan kepada orang tua dedek terkasih kami, guru-guru, teman-teman, handai tolan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biar tangan Tuhan, penopangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami umat-Mu yang senantiasa berseru dan menyebut nama-Mu.
Kami juga berterima kasih ya Tuhan, kalau kemarin adik-adik terkasih kami boleh mendapatkan nilai yang begitu baik, ataupun nilai yang tidak baik sekalipun ya Bapa. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami, sehingga kami boleh melihat bahwa kemampuan kami untuk kami asal lebih baik lagi. Kami juga berterima kasih Tuhan kalau tadi kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk sekolah kami. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan sekolah kami akan dibuka, tetapi satu yang kami yakini ya Bapa, apapun itu keputusan yang diberikan kami akan terima. Bapa yang baik, Engkau juga tahu ya Tuhan, sekarang ini COVID-19 sedang merajalela di mana-mana Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menopang kami. Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan, pengharapan yang kami panjatkan hanya kepadamu ya Bapa. Tolong selalu kami ya Bapa, terlebih bangsa dan negara kami dan seluruh dunia ya Tuhan, untuk membantu kami, untuk bersatu hati kami ya Bapa, untuk selalu senantiasa bersandar kepadamu. Ingatkan kami ya Bapa, karena bukan perkasa kami ya Bapa kami bisa melalui ini, tetapi karena topangan Tuhan, kekuatan Tuhan, kami boleh tetap senantiasa berseru kepadamu dan menopang kepadamu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang tidak dapat kamu sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Tuhan sempurnakan doa kami ini, yang kami alaskan dalam satu nama yang indah. Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Salam.